Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo semuanya, thank you for joining in. Kita di sini berkumpul sama-sama untuk saling berbagi cerita cinta tentang Yuli Haryati Salim, saudara kita, tante kita, mama kita, teman kita. Ini lucu ya. Jadi grup ini tuh adalah campur-campur nih. Ada yang teman-temannya Kobob, terus ada geng BBB juga, terus ada geng dari Cucut. Jadi bener-bener campur-campur. Ini di sini semua, bahkan ada teman-temannya Kobob yang udah dianggap jadi anak sendiri juga ya. Papa mamanya Vertin, kebetulan banget juga sempat ketemu ya 4 hari sebelum mama juga berpulang gitu. Mungkin papa mama ada kesan pesan. Ya, yang saya kenal tidak pernah patah semangat, selalu memikirkan keluarga. Jadi sampai di ujung harinya dia masih jaga keluarga terus dan tidak pernah patah semangat. Saya sangat terharu itu. Yang saya kenal itu memang dia itu biarpun sakit, tapi dia pun tetap tidak kelihatan layu gitulah. Ya tabah gitu. Memang sangat dibanggakan di keluarga kita. Sekian ya.
Ko Alex sama Cipei mungkin mau cerita nih gimana kenangan manis sama Tante Uli, atau Tante Uli itu sosok yang seperti apa sih? Kan udah dianggap anak juga nih ya Ko ya, Ci. Iya, halo semuanya yang ada di Juzeruk maupun yang online. Sampai sekarang juga rasanya masih nggak percaya ya, Tante udah nggak ada. Dari pertama kali ketemu sama Tante Yuli itu rasanya kayak udah kenal lama gitu loh. Selama ini Tante memang benar memperlakukan kita tuh udah kayak anak sendiri gitu. Dari kita masih belum married sampai kita udah punya anak. Sampai terakhir saya ketemu tuh di rumah Sunter. Terakhir Tante tuh ngomong sama saya, doain ya Lex ya. Ya saya cuma bisa bilang iya, yang penting sehat-sehatan. Dan ternyata itu terakhir kali saya ketemu sama Tante Yuli. Sedih, tapi ya inilah kehidupan. Semuanya terjadi tanpa kita bisa tahu gitu. Dan untuk Om Andika maupun keluarga Salim juga semuanya malah bisa ngadain hal seperti ini. Tante Yuli pasti happy banget gitu loh. Kalau kita bisa begini, ngumpul. Kalau kita bisa sama-sama tetap lanjut lebih baik, bahkan Tante pasti senang lihat kita semua seperti ini. Kurang lebih dari kita begini ya. Uniknya nih selain Rakles temennya Tia, tapi Novi Riki tuh kayak anaknya sendiri yang datang pulang ngobrol tuh udah kayak biasa aja mungkin. Hai Om Obat, Om semuanya, Ceko. Kenal banget sih kita. Iya kita, iya kayak yang Korangga bilang, kita hampir kenal semua keluarga Tante ya. Ya gitu karena Tante orangnya friendly banget. Jadi begitu ketemu tuh nggak ada canggung-canggungnya, nggak ada kayak asing-asingnya gitu. Apalagi dulu inget banget waktu awal-awal masih baru kenalan Korangga Civertin, ketemu Om sama Tante tuh jarang-jarang gitu. Tapi pernah dijemputin sekolah dulu sama Om sama Tante gitu. Terus kayak beneran nih mau dijemput gitu, nggak enak gitu kan. Terus nggak pulang-pulang, ternyata dibawa ke McD sama si Tante, sama si Om gitu. Terus kayak kita ngeliatin foto-fotonya gitu, kayak ih terharu banget gitu, kayak nggak ada dibedain gitu loh, bener-bener dititipin itu tuh kayak ya udah dijagain kayak cucu sendiri gitu loh, di sayang-sayang gitu. Terus lama-lama makin deket juga kita pernah Rakles ikut Om Tante ikut chatin ke Cijeruk, kitanya nggak ada, terus kayak dapet foto-fotonya kayak dipeluk-peluk Tante gitu kan, kayak ya gitulah, si Tante tuh bener-bener orang yang segitunya deket sama orang, segitu gampangnya deket sama orang gitu. Dan dia juga baik, apapun yang dia lakukan itu semua orang kita yakin kenal dia baik gitu. Sedihnya nggak sempet ketemu Tante, aduh Nggak ketemu Tante, terus kayak dari pas mulai sakit, kita tahu sakit, si Tante, apa kan kita tanya kan, kita tanya, Tante mau makan apa, ada nggak yang bisa kita bikinin, kan sebenarnya tahu kan si Tante tuh demen banget sama roti bikinan Vicky. tapi sedihnya tuh kayak belum sempet ketemu Tante, walaupun tahu dia sakit, nggak kesampean, kayak jadi penyesalan sendiri buat kita. Jadi kayak pas denger si Tante udah nggak ada dari Korangga, tuh kayak kita sedihnya sedih banget, bener-bener kayak, aduh, kenapa nggak, aduh, Kenapa nggak nyempetin waktu ya? iya kayak kenapa nggak nyempetin waktu buat nyamperin, buat kayak hello sama Tante yang udah nganggep kita tuh udah kayak keluarga sendiri, kayak bener-bener anak sendiri gitu kan. Iya, terakhir-terakhir cuma bisa WhatsAppan sama Tante ya. Novi doain Tante ya, iya Tante didoain terus pasti gitu. Terus bener-bener terakhir WhatsApp itu pas Pinca ya, apa gongsi paca, iya Tante gongsi paca, sehat-sehat ya. Kayak nggak nyangka cepet itu kayak gitu. Aku masih bilang sama Cetin, Cek kapan pengen ketemu Tante, nanti ajak ya ke Sunter, mau bawa Mama Riki juga mau ketemu gitu. Kan belum sempet ketemu, udah ketemunya lagi tidur indah. Yang bikin kaget juga pas kita ke rumah duka, pas lihat kok Tante tenang banget kelihatannya tuh. Kayak bener-bener pas ngeliat tuh jadinya kayak ada perasaan happy sendiri gitu kan. Kayak, oh Tante udah nggak sakit nih sekarang,
udah bisa happy, udah bisa ada di sampingnya Tuhan Yesus, kelihatan gitu loh, mukanya tenang. Istilahnya tante tuh kayak apa ya, kayak lemnya gitu kan, Jembatan. kayak jembatannya. Keren sih buat keluarga Kurangga sama Om. Makasih Ricky, makasih Novi selalu mendoakan kemarin dan khususnya saat-saat seperti ini. Terima kasih Tante Alia. Ada Tante Alien juga. Halo Tante Alien. Thank you, Ricky. Tante Halo Alien nih. juga. Halo, Tante Alien kan termasuk yang paling deket nih ya sama Tante Oli juga ya. Boleh dong Tante cerita-cerita tentang kenangan-kenangan bersama Tante Oli. Tante sahabatan yang paling baik sekali. Yuli orangnya nggak pernah marah. Dia tahu sifat si Alien juga tahu sifat dia. Yuli sahabat yang paling terbaik. Teman si Alien nggak rela kenapa mesti cepet-cepet dia ninggalin kita semua. Apa Tante Alien, justru kita mau terima kasih sama Tante karena selama ini Tante Luli semua teman-teman terbaik buat Mama ya. Ya kan, yang maksudnya Mama tuh bercerita, Mama juga dapat tempat semangat gitu dari teman-teman semua ini. Jadi kita bersedih karena kita kita rindu mungkin. Makasih Tante Bunda jadi teman terbaik. Kayaknya udah dari Ray kecil ya, dari Ray TK gitu malahan. Lebih Rangga, Iya, Tante Tante. kenal nama. Mm-mm. Nggak ada permusuhan, nggak ada berantem apa-apa. Tante Alien ngerti hilang Mama tuh. Kemana-mana Tante bisa betul Mama. Tante sakit, Mama setiap minggu sekali anterin Tante suntik. Jadi jasa Mama Rangga. Sampai kapanpun Tante nggak bakal lupa jasa-jasa Mama. Makasih Tante Alien. Yuk, Makasih, Alien. sehat dulu Rangga ya. Tabah ya tetangga. Iya Tante semua keluarga juga sehat. Salam Om Opa ya. Iya. Tetangga. Appreciate. Nah. Halo Tante Luli. Ini hampir 30 tahun bertetangga nih. 30 Bunga. tahun ya. Nah, Iya, sebenarnya nggak pengen cerita. Kalau cerita tuh rasanya sedih banget. Pertama kali pas baca WhatsApp grup gereja, itu baru bangun tidur, pas buka, Yuli setelah pergi, itu rasanya langsung cepet-cepet buka. Nggak yakin, ini salah baca nggak? Ternyata iya. Terus langsung nangis sendirian gitu. Padahal Tante udah pernah bilang, jangan ninggalin Tante sendirian. Pasti Rangga inget deh. Dulu tuh kita waktu kamu orang masih kecil, kita ada teman satu grup berlima atau berempat. Sama Tante Iin, Tante Tini, Tante siapa lagi, udah nggak inget. Ma Yuli tuh yang paling deket. Walaupun kadang kita suka marahan, tapi ntar ketawa lagi, ntar baikan lagi, namanya temen gitu ya. Persahabatan semua seperti itu. Serunya begitulah. Ada cerita-ceritanya, ada rumpi-rumpinya. ada rahasia nggak Tante yang kita nggak tahu Tante? Cerita seru, cerita rahasia. Banyak. Mama suka cerita aja, ntar cerita. Si Papa gimana, si Ray gimana. Waduh, dibongkarin Tante. Tapi ya biar Tante yang tahu sendiri deh. Jadi maksudnya kayaknya semua Tante diceritain tanpa ada yang ditutup-tutupin. Begitupun Tante ketika Tante berantem sama si Om Iwan, Tante juga cerita, aku berantem nih, gini. Ntar Mama yang baik-baikin, yang terima gitu loh. Nah, ketika waktu yang pas COVID itu, ketika Papa Andika sakit, itu Yuli hebat banget. Walaupun marah, tapi dia tuh menjaga banget si Papa tuh. Dia ngeluh, dia marah sama Tante, dia bilang gini, si Andika begini, gak ada semangat gini. Tapi dia tuh perhatiin, care, oksigen udah habis nih, aku pinjam sana, pinjam sini. Itu dengan pinjam sana sini itu merepotkan banget. Tapi Mama mau lo repot, minjem sana sini gitu, gak ada
sungkannya gitu loh. Itu hebatnya mama buat keluarga kalian. Walaupun itu mama yakin deh, mama tuh masih baru sembuh, masih sakit, belum ketahuan ya ada CA. Tante sampai bilang, Yul, kamu tuh baru sembuh, kamu tuh belum sehat, jangan kamu kira kamu udah saya COVID, udah, enggak. Dalam tubuh kamu tuh masih ada, entah itu virus, entah itu apa gitu. Coba kamu istirahat, kamu jangan stres mikirin Andika, kamu juga harus istirahat. Tapi hebat mama tuh, dari dulu sampai sekarang, sampai pergi itu hebat banget. Tante aja nih, sampai bilang ke mama, Yul kamu hebat banget, kalau aku bisa kayak kamu tuh, aduh, mama tuh nggak bisa diem. Lagi sakit pun, kemarin itu tante tanya, kamu lagi ngapain? Masih mau masak, padahal dia bilang, tangan dia udah sakit, nggak bisa ngangkat. Terus aku bilang, jangan masak, jangan angkat-angkat. Itu kan kasihan paru-paru kamu keteken, nggak bisa napas. Emang sih mama bandel. Menurut tante tuh mama bandel banget. Tapi mama tuh hebat. Dan tante terus terang nih, tante tuh sebenarnya ngiri loh. Tante bilang sama mama, aku ngiri lihat keluarga kamu semua kumpul. Ada acara kumpul, ada apapun kumpul. Hebat. Bangga tante sama keluarga kalian bisa kumpul. Apapun yang terjadi kumpul. Makan nggak makan, kumpul kata si mama. Dan mama pun selalu siapin makanan ya. Nggak pernah tuh mama tuh nggak masak. Sibuk sendiri deh. Pokoknya dia maunya semua tamu yang datang tuh dilayani sampai puas gitu. Walaupun dia capek. Juga Hebat mama ya. Om Iwan juga berpulang, itu mama sedihnya juga sangat luar biasa. Jadi sekarang mereka jadi pendoa buat kita tante. Sekali lagi terima kasih tante. Iya. Halo. Ya. Ini kita bertiga nih, Rangga. Kita bertiga aja ya. Geng gambreng ini. Aduh, kalau ingat mama mah kenangannya banyak banget. Kenal mama tuh dari ikut cap kedua sampai saat ini nggak bisa dilupain. Mama tuh baik banget. Kalau ada apa-apa suka ngobrol, suka curhat. Kalau lagi bercanda, ketawa, ingat banget lihat si mama. Ketawanya, candanya, nggak bisa dilupain banget. Apalagi kalau udah ngumpul bertiga sama Tante Teti itu yang suka diomelin. Kalau diomelin, kita yang ketawa. Sedih. Dia nggak bisa dilupain, bikin makanan bersama, kemana bersama, bertiga. Nggak bisa dilupain banget deh. Mama gitu baik. Sekarang mama udah bahagia. Nggak disangka mama cepet pergi ninggalin kita. Pokoknya kebaikan mama nggak bisa dilupain. Iya. Sampai saat ini pun mama kayaknya masih ada sama-sama kita. Walaupun udah beda alamnya. Mama pasti senang lihat kita ada di sini semua. Siana. Ya itu aja Rangga. Sian. Nggak bisa diucapin ya. Kamu ya tahu ya, saya sering dimarahin Yuli ya. Iya. Teti sering domelin. Siang tuh Teti tuh siang. Kemana sih tuh orang? Kalau di WA-in nggak pernah dijawab. Molor kali. Gitu. Iya betul. Mama nggak sabaran kalau WA Teti jawabnya lama. Kemana sih tuh siang? Kita bilang gitu. Molor kali. Kita bilang gitu. Kenyang tuh si Teti diomelin sama si mama. Kenapa HP selesai hampa? Ya. Tapi seneng ada canda tawanya. Sayang lah. Iya. Tapi biar begitu kita sama-sama nggak ada rasa sakit hati. Semua kebersamaannya ada gitu. Pokoknya nggak bisa dilupain dah. Nah, kalau dia marah saya, dia selalu bilang, Iya. lu benci nggak sama gua? Katanya, gua suka marahin lu. Kagak tuh. Benar, iya. Terserah lu mau marah kayak apa, gua cuma ketawa. Gua nggak punya benci. Kalau lu nggak sayang gua, lu nggak marahin gua. Saya kan bilang kayak gitu. Nah itu, dia itu teman curhat. Dia tuh selalu curhat sama saya gitu loh. Kenapa? Tapi kan saya cuma denger doang. Udah selesai, gua mau curhat sama lu nih, katanya. Udah selesai curhat, dia nangis. Habis nangis, sudah selesai, udah lega, sudah. Ketawa dong sekarang. Ayo kita makan, katanya. Kayak gitu. Ntar dia bisa tidur 15 menit pun udah setiap hari.
Besok mau makan apa? Besok pagi sarapan apa? Apapun yang kamu makan aku mau. Saya bilang gitu. Iya, cuman gue doang sama lu yang bisa makan selera sama, dia bilang. Laki gue gak doyan sambel, gak doyan babi, katanya. Telur. Dia canggih masak telur, katanya. Apapun telur. Gue udah enak sama telur. Saya bilang, ya nggak apa-apa, sukanya dia. Dia bilang, iya tapi gue ya jangan lihat. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, kalau apapun, tiap pagi datang. Mau makan apa? Ayo kita pergi. Kita bisa pulang tuh dari pagi jam 7 jemput saya. Dia tuh bisa pulang jam 10. Jam laki gue bangun. Gue mesti makan, mesti masak, mesti sediain makanan. Ntar laki gue harus sudah selesai doa, dia sarapan. Setelah itu udah, ntar sore-sore. Nggak dijawab-jawab WA gue. Ngapain lu? Molor terus ya. Habis mau ngapain? Saya bilang. Terus dia bilang, jangan gedein badan aja, molor terus katanya. Gimana dong kata saya. Mau kemana lagi saya bilang. Tapi sekarang udah nggak ada yang marahin lagi nih. Betul. Tapi kangen juga. Tiap kali Alian telepon, kamu telepon pasti nangis. Aduh, sedih tambah sedih deh. Oke Tante, thank you nih sharing-sharingnya, cerita lucunya mungkin yang akan jadi dikenang ya untuk kedepannya. Ada juga Tante Sinmei. Iya, saya sangat sedih kalau lihat Yuli. Ingat terus, Yuli itu orang yang baik sekali. Tempat curhat, biarpun dia sakit, dia curhat ke saya gini-gini. Saya bilang, ya Yul, sampai saya juga dia perhatikan saya terus, kasih saya semangat. Saya nggak nyangka pada saat pagi bangun tidur, saya lihat WA Yuli meninggal. Saya nggak nyangka apa mata saya salah lihat. Sampai saya telepon ke nomor HP-nya, gak diangkat. Terus saya lihat di grup drum band. Iya, sampai saya nggak nyangka. Di situ saya nggak bisa terima, bener-bener. Yuli itu selalu kasih tahu, biarpun saya lama disunter, saya tidak tahu makanan yang mana. Sampai dia dikasih tahu, ini Mei nasi uduknya di sini, katanya enak. Sampai catering. Sampai saya bilang, iya, kesian mama mau makan. Catering aja, sampai dia kasih nomor teleponnya Yuli. Soal makanan, Yuli nomor 1. Itu yang saya berkesan pada saat ada reuni grup drum band. Saya bingung mau pergi sama siapa. Sampai dia nyamperin ke saya ke rumah. Udah sama Yuli aja, sama Yuli. Di situ dia kasih saya harus begini jadi cewek, harus dandan. Saya kan orangnya males dandan. Harus make up begini gitu dia bilang. Nah di situ saya baru sadar. Jadi saya sama Yuli pakai baju juga. Saya kan tomboy. Orangnya pakai baju biarpun ada suami, cuek aja, tomboy. Saya senang pakai kaos, celana panjang, nggak ada rok, nggak ada sama sekali. Jangan Mei, kamu kan cewek, apalagi udah berkeluarga, kamu jangan begitu. Makanya saya selalu ingat Yuli. Pas dia mau kemo juga dia telepon. Iya Mei, kasih doa, iya. Yul semangat Yul. Jadi yang mustahil bagi Tuhan, kamu pasti sembuh Yul. Dia bilang, iya, dari saya kenal Yuli. Orangnya baik sekali. Kalau apa dicerita, kasih tahu begini begitu. Makanya itu yang saya nggak bisa lupakan, kenangan Yuli. Iya, sampai saya sendiri pun, saya selalu ingat Yuli. Selalu ingat Yuli. Iya, kamu tenang, tidak ada sakit penyakit lagi. Kamu udah disediakan rumah. Amin. Kadang-kadang saya lihat WA. WA juga, biarpun orang gak ada, saya suka baca WA-nya. Saya nggak hapus WA dia. Aduh, benar-benar saya kehilangan banget. Itu jadi kenangan manis buat kita semua ya. Thank you ya Tante Sinmei sharing-sharingnya.
Ci Vera dan Ci Feni nih yang di Surabaya ikutan join juga. Mau sharing dikit, namanya Rangga ini kan nggak terlalu kenal. Cumanya kenal waktu pertama kali ketemu itu waktu Rangga lamaran datang ke Surabaya, itu juga nggak gitu ngobrol. Terus kedua kali itu waktu Rangga pindah ke Surabaya itu saya ada kejadian itu saya amazed banget gitu loh. Si Vertin itu cerita ke saya, Tante Yuli itu katanya bersihin tandon. Saya sampai bilang ke Vertin, saya bilang, mertua kamu itu keren banget ya. Kapan-kapan mertua itu bisa bersihin tandon menantunya. Sampai turun ke bawah. Aduh, saya waktu dengar itu amazed deh beneran. Mas yang nggak pernah dalam sejarah saya dengar ada mertua bersihin tandon menantunya, dia yang turun ke bawah gitu, terus bersihin gitu. Saya sampai bilang Etin, wow, dari sana saya bisa tahu kalau orangnya itu ya memang bener aktif ya. Terus dari semua CM-nya Mama, dari mertua saya, mertuanya Ceveni, PI, Etin, terus Filia, itu kayaknya Tante Yuli itu paling aktif di Facebook juga. Saya juga tahu Eksis kayaknya ya di Tante Yuli itu Facebook dari ya. Facebook. Saya juga nggak tahu sejak kapan jadi friends-nya Tante Yuli di Facebook itu. Saya jadi kayak lebih tahu kadang loh, bilang Etin loh, Tin mertua kamu kayak gini ya. Etin sampai, kok kamu kok tahu? Iya, soalnya lihatan di Facebook. Oh, banyak post di Facebook soal sayur-sayurnya, tanamannya, terus kalau pergi makan gitu. Jadi kayaknya lebih tahu dari Facebook deh daripada ngobrol langsung. Itu bisa kelihatan kalau orangnya itu ceria, friendly gitu loh. Terus paling sering WhatsApp sama mama saya ya kayaknya Tante Yuli itu ya, Mama Rangga dibandingkan sama Sam yang lain. Bener, emang Tante Uli sosok yang paling ceria dan selalu perhatian ya ke Iya, kita semua di sini sangat kehilangan akan kepergian Tante Uli. Kita ada persembahan lagu pujian yang akan dinyanyikan oleh menantu dan calon menantu nih dari Tante Uli. Ada lagu persembahan judulnya Tian Mimi. Ini lagu yang sering dinyanyiin, lagu yang familiar juga dan sering dinyanyiin juga saat karaoke. Semoga lagu ini juga bisa menjadi kenangan buat kita semua ya.甜蜜蜜，你笑的甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风里，在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。啊，在梦里，梦里，梦里见过你，甜蜜笑得多甜蜜。是你，是你，梦见的就是你，在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。啊，在梦里。甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风里，在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。啊，在梦
outside only. Thank you udah mengisi hari-hari Tante Yuli, udah selalu memberikan support dan ngasih semangat juga untuk Tante Uli. Sampai ketemu di perjumpaan selanjutnya. Semoga kita bisa kumpul di sini rame-rame sama-sama. Sehat-sehat selalu untuk semuanya. Sampai kita ketemu lagi. Thank you ya. Bye-bye. Tuhan berkati. Terima kasih telah berbagi cerita cinta pada hari ini. Kematian adalah suatu proses bertahap meninggalkan horizon kehidupan. Seperti kita melihat sebuah kapal berlayar meninggalkan pelabuhan dan menuju horizon. Kapal menjadi kecil hingga akhirnya tak terlihat lagi. Namun kita percaya bahwa akan ada seseorang yang sedang berdiri di seberang sana, di tempat yang jauh, yang sedang melihat kapal yang sama. Ia melihat kapal semakin dekat, hingga akhirnya berlabuh di pelabuhan yang baru. Kematian memang menjadi sesuatu kehilangan yang menyedihkan. Hati kita pun berduka. Namun, saat kita memikirkan tentang dia, yang sedang berdiri di tepi pantai lainnya, yang sedang menanti orang yang kita cintai dan menghantarkan ke kediaman barunya, maka senyum akan merekah, menghapus tetesan air mata kita.